Oke, what's up bro? Welcome back to my channel and right. Jadi ini channel baru. Jadi podcast kali ini ya kan. Lu masih sebelum lu dengerin podcast gue pada hari ini lu harus subscribe dulu, like and comment yang positif aja ya kan. Jadi lu coba hari ini coba lu ilangin dulu yang pikiran lu yang negatif ya kan. Jadi comeback lagi pada channel ini. Hari ini gue akan bahas apa ya? Jadi dari kemarin gue dengerin curhatan orang mulu, kayak masalah hidup lah, segala macem lah, percintaan lah, bisnis lah, gitu kan. Jadi pada malam hari ini gue nggak akan bahas tentang lulu semua. Jadi memang lo tahu. Pada malam hari ini gue sendirian juga di sini, nggak kayak biasanya gue ditemani sama beberapa orang gitu. Tapi ada gue udah bikin video juga sama mereka juga kemarin. Jadi gue bikin video ya masih tentang masalah kehidupan pribadinya, ya yang menurut lo itu penting atau nggak penting juga buat lo. Gue nggak tahu juga, tapi ya kalau lo mau denger ya silakan. Kalau lo nggak mau denger, lo harus denger. Jadi kayak ada sedikit pemaksaan ya enggak lah. Jadi memang podcast yang gue buat ini, gue sendirian atau gue bersama si bro-bro yang kayak biasa, gue nggak ada bedanya, sama aja sebenarnya. Tapi pada malam hari ini karena gue udah sendirian, jadi gue pengen buat podcast ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi gue dari tadi itu buka-buka Twitter, gue buka-buka medsos dan lain-lain. Jadi gue ngenemuin apaan sih? Bukan nemuin, lebih jelasnya kayak gue ngelihat ada beberapa quotes gitu loh dari beberapa pengguna Twitter lah gitu. Ini jadi nggak usah basa-basi lagi, gue langsung bacain aja quotes yang pertama ya. Dari quotes 7, lo boleh buka Twitter, lo boleh lihat juga. Jadi di sini dia menuliskan atau mengetik gitu. Ada satu kata-kata, ya bolehlah. Jadi gue akan bacain beberapa kata-kata dari dia yang mudah-mudahan bisa jadi inspiration buat lo, buat hidup lo, ya kan. Dia terutama buat gue dulu lah, buat gue pribadi ya. Mudah-mudahan ada yang pelajaran bisa kita ambil dari sini. Oke, quotes pertama. Tak perlu mematikan cahaya orang lain untuk membuat dirimu bercahaya, ya kan? Karena pribadi yang baik akan tetap bersinar walaupun dimanapun dia berada. Gitu loh. Jadi kayak lu kalau mau naik, lu kalau mau ibaratnya berjaya menaikin karir lu gitu, lu nggak perlu ngejatuhin usaha yang udah dibangun oleh orang lain gitu loh. Jadi ibarat kata lu silakan naik setinggi-tingginya tanpa menjatuhkan orang lain. Atau lu pengen apapun lah tujuan positif dalam hidup lo, yang jelas lu jangan pernah berpikiran kalau lu saat lu menjatuhkan orang lain itu dan lu akan bisa naik setinggi-tinggi. Enggak, itu salah besar. Jadi lu mungkin bisa melejit tinggi itu karir lu atau apapun itu, tapi itu enggak akan bertahan lama. Apalagi ibaratnya lu udah dibantu lah ya, ibaratnya sama dia ya, udah dibantu sama dia atau apapun lah itu. Jadi saat lo nggak bersama dia lagi dan lo punya niat untuk bisa ngimbangin atau bisa lebih tinggi lagi daripada dia, dan lo punya sifat yang ibaratnya gua jatuhin itu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai ada sifat yang namanya sifat iri, dengki, itu nggak boleh bro. Jadi lu kalau misalnya kepengen naik ya naik aja, lu berusaha aja. Kalau bisa lu saling support lah gitu lah, maksudnya kayak saling membantu. Atau lu kalau ada yang nggak ngerti lu bisa tanya sama dia atau gimana. Kalau memang sifat lu gitu ya, mudah-mudahan karir lu bisa naik lebih tinggi lagi dan lu banyak disukai sama orang. Wah, jadi gitulah ibaratnya. So bener banget. Tapi yang gue pelajari sih, pengalaman hidup gue tuh kayak gitu. Gue nemuin banyak orang yang ya gue siap jadi rumah, gue siap jadi atap ya, sedangkan atap gue sendiri bocor gitu loh. Gue ngebantu orang gitu, ngatepin orang, lindungin orang. Terus gue ya bukan ria ya, tapi lebih kepada motivasi aja buat diri gue sendiri dan buat lo terus aja berguna bagi orang lain, bantu orang lain, itu segala macam. Ya mudah-mudahan karir lo kedepannya bisa lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi, amin.
Oke. Jadi ini ada quotes lagi yang kedua nih. Oke. Jika kamu ingin seseorang percaya padamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah meyakinkan mereka bahwa kamu mempercayai mereka. Jadi kalau lo memang pengen dipercayai sama orang nih, lo yakinkan diri lo dulu bahwasannya lo percaya juga sama orang itu. Jadi saling menjaga kepercayaan. Jadi ibarat gini lah, lo pernah ngalamin nggak? Kalau gue sih pernah ngalamin kayak gue percaya banget sama dia. Gimana ya maksudnya kayak ya gue percaya banget sama dia. Terus di belakangnya tiba-tiba dia ngebohongin gue gini. Salah satu contoh, jadi dia datang nih sama gue nih kayak menjelaskan atau memberi informasi nih apa ya, kayak dia menjelaskan bro, begini teman gue yang di situ, teman lu, maksudnya teman gue juga, teman lu yang ini gini orangnya gitu. Gue percaya sama dia, terus tiba-tiba ternyata gue juga diomongin di belakang gitu loh. Jadi gimana gue bisa percaya lagi sama dia? Jadi ibaratnya setelah hal itu terjadi sama gue, dia datang sama gue terus dia menceritakan apapun tentang orang lain, tentang teman gue, ibaratnya di belakang begini begitu, gue nggak percaya lagi. Tapi gue tetap menghargai dia gitu. Gue tetap dengerin omongan dia, walaupun pada akhirnya juga gue masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ibaratnya kan. Jadi ketika lu nemuin orang yang ngomongin atau ngebicarain kejelekan teman lu juga di belakang, itu suatu saat lu bisa juga dijelek-jelekin juga sama dia di belakang. Jadi ya anggap angin lalu aja lah gitu. Dan gue juga pelajari dari situ, gue jangan sampai ngomongin orang lain, ngegibahin orang lain, itu nggak baik. Gue juga lagi menjalani proses itu untuk tidak menggibahi untuk siapa-siapa, karena dulu gue hobi banget tuh kalau gibahin orang lain tuh, ngomongin apa gitu kan, ya ada aja biar ada pembahasan gitu. Ya pada akhirnya gue ngibahin orang lain juga, ya kan. Jadi ya coba berpositif thinking aja, coba apa ya, kalau emang nggak penting-penting amat itu aib teman-teman lu ya ditutup-tutupin aja lah, jangan lu sampai ngebongkar ini segala macam orang lain. Ingat bro, orang lain juga punya mulut dan lu juga punya kejelekan. Nah gitu aja lah. Oke, next. Jadi ada quotes ketiga ini. Cinta dapat mengubah pahit menjadi manis. Ya kayak apa ya? Gue ulangin lagi lah ya, kalau lu nggak begitu denger. Jadi cinta dapat mengubah pahit menjadi manis, debu beralih emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. Oh, jadi memang di sini nih kayak apa ya? Dia menjelaskan bahwasannya cinta itu bisa merubah apapun, dari hal yang positif ke negatif ataupun yang negatif ke positif. Contoh, karena gue tuh udah ngalamin duluan, gue pernah ngalamin hal negatif. Jadi ibaratnya gue pernah berada di posisi yang gelap gulita lah ya, gue nggak bisa, ini ntar bahaya lagi gitu kan. Jadi gue pernah berada di posisi yang gini lah, ibaratnya jarang balik ke rumah, jarang pulang ke rumah, atau berantem mulu sama orang, pernah ya mabuk-mabukan segala macam. Jadi saat gue menemukan seseorang yang mencintai gue gitu kan, ya gue anggap dia mencintai gue lah, karena memang dia bertahan sama gue sampai detik ini, ya istri gue. Jadi cinta dia ke gue itu kayak dia ngasih quotes terus setiap hari quotes gitu. Jadi dia ngasih, hidung gue gatel banget, gila. Apaan ya, debu kali ya, gue alergi debu. Jadi memang dia itu mencintai gue. Jadi setiap hari dia coba nasehatin gue. Gak usah dia dulu lah ya, kayak lebih ke orang tua dulu ya. Nyokap gue itu, nyokap sama bokap gue, belum lagi keluarga gue yang lain. Mereka tuh ya care sama gue, cinta sama gue. Jadi kayak gue berada di posisi itu, mereka tuh kasih support tuh sama gue tuh untuk bisa balik lagi ke hal-hal yang positif lah, ngelakuin hal positif apa gitu, kayak bekerja, menjaga pola hidup sehat, beribadah. Jadi rasa cinta mereka sama gue, dan gue juga mencintai mereka tuh dengan sepenuh hati. Jadi lambat laun omongan mereka tuh bisa gue denger gitu. Akhirnya ya nyampe ke detik sekarang ya walaupun nggak berubah sepenuhnya lah ya gitu ya, tapi
Di satu sisi hal yang lain gue kepengen banget untuk nggak lagi ngejalanin hal-hal yang negatif, tapi sebagai manusia mau gimana, pasti ketemu lagi sama yang kayak gitu loh. Jadi percaya aja, cinta itu ya cinta lo sama siapa aja atau siapa aja yang mencintai lo, ya mudah-mudahan itu dalam hal sisi positif lo bisa berubah jadi yang negatif ke positif gitu, ataupun bisa juga cinta merubah yang negatif menjadi positif. Contoh, lu terlalu mencintai seseorang, misalnya lu terlalu mencintai seseorang dan lu nggak siap kehilangannya, terus tiba-tiba ada problem atau apa dan mengharuskan lu harus berpisah sama dia gitu. Kalau emang lu hobinya menyendiri atau lu nggak butuh saran untuk siapapun dari siapapun, atau nggak ada saran, nggak ada orang teman-teman apa yang nasehatin lu bisa stres ibaratnya. Pasti gue sering banget ngeliat yang kayak gitu, yang stres lah, yang ini segala macam. Jadi ibaratnya dia dari hal yang positif dia melakukan hal-hal yang negatif. Contoh ya kayak ngedugem lah, gue bukan apa ya, kayak kalau pasti mabuk-mabukan lah, kalau nggak mabuk-mabukan mungkin ke hal-hal negatif lainnya. Jadi ya lu harus bisa ngendaliin diri lo sendiri lah ya. Pada intinya itu tadi, cinta bisa merubah segala hal gitu, tapi juga jangan bego juga. Next, jadi ada quotes lagi selanjutnya, gue coba pilih-pilih dulu ya yang ya. Oke, ini ada satu lagi nih. Semua orang melakukan salah, kamu harus cukup dewasa untuk memaafkannya, tapi kamu selalu bisa memilih untuk tidak lagi mempercayainya. Oh, ini gue banget nih. Jadi kayak bener, semua orang itu bisa salah, jujur. Kayak gue juga nggak mungkin nggak salah, gue pasti ada salahnya lah. Gue nggak suciin diri gue juga, gue pasti ada salahnya ya. Lu jangan pernah ragu saat lu ngelakuin kesalahan, lu minta maaf aja sama orang gitu, sama orang yang lu buat salah atau gimana, lu minta maaf aja gitu ya. Terbelakang dia mau memaafkan atau tidak mau memaafkan, ya itu urusan pribadi mereka. Yang penting kewajiban lu ya untuk meminta maaf gitu. Jadi semua orang melakukan salah, tapi kamu harus dewasa untuk memaafkannya. Jadi kita harus memaafkan. Pribadi gue lebih cenderung untuk oke, gue maafin, tapi untuk mempercayai lo untuk kedua kalinya atau menerima lo lagi enggak. Sulit bro, sulit, karena ya dibohongi atau apa ya, gimana ya, maksudnya kayak dihianatin, lu sakit pasti ya. Lu yang denger mungkin pernah juga ngerasain yang namanya dihianati, sakit banget gitu. Jadi bukan berarti lu nggak bisa memaafkannya, lu harus maafin gitu sama dia apa gitu. Mungkin kasih syarat apa kayak gitu, beli es krim segerobak boleh atau apa kayak, tapi ya nggak perlu syarat-syarat gitu juga lah gitu. Lu kalau mau maafin orang, maafin aja, tapi ya lu harus wanti-wanti juga, lu harus pilah-pilah juga, pilah-pilih maksudnya, pilah-pilah. Lu harus pilah-pilih juga apa hal yang boleh lu bongkar lagi sama dia, ya nggak menutup kemungkinan ke depan dia bakal gitu lagi gitu. Jadi ya jaga-jaga jarak aja lah gitu. Cuman ya kalau lu nggak maafin, lu sendiri yang sakit hatinya, lu yang terbeban sendiri, lu ibaratnya sama kepikiran terus sama kesalahan-kesalahannya. Jadi lu maafin aja, lupain aja lah gitu. Cuma bukan buat dilupain sepenuhnya, bisa jadi pelajaran buat lu gitu. Oke, next selanjutnya apa ya? Nah, ini tentang cinta kayaknya. Oke, ini nih ada tentang emosi. Cinta next dulu lah kayaknya. Tadi udah dibahas tentang cinta ya. Ini emosi. Emosi tidak akan membimbingmu pada satu pemikiran atau tindakan positif. Oleh sebab itu, tenangkan dirimu. Sepakat banget. Gue pernah berada juga di posisi orang yang kalau lagi emosi, segala hal yang negatif gue lakuin, kayak marah-marah lah, ngebentak lah, atau segala macemnya yang ibaratnya saat gue emosi gue meledak-ledak gitu. Jadi lo nggak perlu kayak gitu, karena saat lo emosi semua hal bisa terjadi, dan dampaknya itu bukan pada saat itu aja, bisa jadi ke depan lo bakal dijauhi teman-teman lo, atau memang ya segala macem lah yang ngancurin hidup lo ke depan, lo nggak dipercaya lagi.
Jadi memang saat lo lagi emosi, lu boleh ditahan dulu lah, kasih waktu jeda buat emosi itu berkembang atau memang menyusut lah. Jadi memang memberi jeda pada emosi itu berharap dia bisa menyusut gitu. Menyusut dalam arti kata apa ya? Meredah gitu. Jadi saat lu sudah emosi lu udah mereda gitu, lu bisa berpikir dengan positif gitu. Jadi saat lu meledak-ledak dan lu harus ngeluarin semuanya, ada juga tipe orang yang dia saat emosi meledak-ledak dia berpikir gitu, berpikir dan menggunakan akal sehatnya. Oke, gua harus marah nih. Bukan berarti lu saat emosi lu nggak boleh marah, boleh, cuman harus lu pikirin mateng-mateng lah apa yang harus lu omongin. Jangan sampai omongan lu nyakitin hati lebih parah lagi ke depannya gitu loh. Jadi lu lebih, kalau gua bilang sih saat lu emosi mending lu diem aja lah. Diem atau memang lu pergi aja dari tempat yang panas itu. Tempat panas kayak kursi panas aja. Oke, gitulah pokoknya. Ini satu lagi gua kasih quotes nih. Nah, ini nih penting nih. Jangan iri atas apa yang orang lain miliki. Daripada melihat berapa banyak berkah mereka, lebih baik melihat berkah milikmu sendiri. Jadi apa ya? Daripada lu sirik atau iri nih dengan apa yang orang lain peroleh dalam diri mereka, lebih baik lu memfokuskan diri lu sendiri untuk merubah hidup lu gitu loh. Lu fokus untuk ngejalanin bisnis lo kah atau kerjaan lo kah, daripada lu harus ibaratnya wah dia lebih maju nih, gila parah banget kok gua di sini aja, lu awas lu ibaratnya gitu kan. Lu gua harus bisa di atas lo. Ini sama kayak yang pertama tadi quotesnya. Jadi dia kepengen banget ngelebihin orang lain gitu, dan dengan cara ngejatuhi lawannya tadi. Nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Sama kayak gini nih sifat iri, maksudnya kayak lu nggak perlu iri sama orang lah. Orang yang lebih sukses daripada lu bisa jadiin dia motivasi buat lu, atau teman-teman ngobrol lah. Ini gimana ya kok lu bisa kayak gini, bisa nggak gue kayak gini, terus saran untuk gue apa, tips-tips untuk gue itu apa gitu. Terus apa yang harus gue lakuin kok agar gue bisa sama kayak lo. Jadi gitu. Jadi lu bisa jadiin dia tuh partner sharing lu gitu. Daripada lu harus iri terus lu harus ngedumel dalam hati. Yang pertama lu sakit sendiri ntar, terus lu nggak akan bisa maju juga karena lu fokus sama itu. Lu bukan fokus sama apa yang lu kerjain, tapi lu lebih fokus pada apa yang mereka perbuat gitu loh. Nyakitin diri lu sendiri kan gitu. Jadi memang lu lebih mending apa ya? Gila-gilaan lah berusaha gitu. Gila-gilaan dalam arti kata dalam hal positifnya, lu lebih fokus aja, lu ngelakuin hal-hal yang positif. Lu jangan pernah takut untuk mencoba satu hal gitu. Lu coba aja, ibaratnya kalau misalnya lu berhasil itu hadiah buat lu, tapi kalau lu gagal di situ, lu bisa jadikan itu pelajaran gitu buat diri lu sendiri. Jadi ya beberapa item di sini ya gue pernah ngalamin juga. Gue juga pernah iri lah sama orang. Gue manusia biasa bro, ya kan, gue manusia biasa, pasti punya lah sifat-sifat kayak gitu. Jadi kayak gila dia lebih maju sama gue, gimana caranya gue harus lebih lagi sama dia. Jadi kayak gue tuh kepengen dia tuh di bawah gue gitu loh. Salah nggak sih ya kalau ibarat kayak gitu? Ya enggak lah ya sebenarnya, kayak lebih memotivasi diri sendiri. Karena ibarat kata lawan yang gue iriin itu gue nggak kenal sebenarnya. Siapa aja gue nggak sebut orangnya lah. Jadi emang gue nggak kenal sama dia. Terus gue ngeliat tuh perubahan hidup dia. Wah, ibarat dari yang susah banget, terus dia menjalani sesuatu karirnya dengan tekun, dengan konsisten gitu. Terus dia bisa naik tinggi banget. Sekarang udah mempunyai ya apa aja dia punya gitu. Dan gue masih stuck di tempat waktu itu, tapi gue lebih gue bisa nih gitu. Gue bisa nih pasti nih. Jadi gue coba rintis dari awal. Malah gue WA sama dia sharing, bro lu bisnis apa sih kok bisa gitu gini gitu. Jadi gue dikasih informasi, coba aja ini bro, coba aja ini